Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Di hari Minggu pemuliaan Tuhan Yesus, hari Minggu sesudah kenaikan Tuhan Yesus, kiranya kesukaan beribadah menjadi bagian kita sekalian. Pemberitaan firman dalam ibadah ini akan dilayankan oleh Pendeta Umi Rahayu MSI. Kita bersaat teduh sejenak. Ya Allah, hanya dekat Engkau saja hati kami tenang, karena Engkaulah gunung batu dan keselamatan kami. Kami mau berseru dan mendekat kepadamu dalam doa dan pujian kami. Mari berdiri untuk beribadah kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas pembimbing kita hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 21 sampai 22 yang menyatakan, "Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu." Kasih, karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai saudara sekalian. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Marilah kita berdoa. Dalam keheningan hati, kami datang kepadamu, ya Bapa. Ada begitu banyak pujian dan syukur yang terlantun dari hati kami. Engkau, Allah yang sungguh ada dan hadir dalam hidup kami. Engkau hadir dalam setiap tarikan nafas kami.
Engkau menuntun dalam setiap ayunan langkah kami. Engkau menopang dalam setiap juang yang dilalui. Dengan jemari yang bertaut dalam diam, kami menghadap hadirat-Mu, merasakan hadir-Mu di tengah keluarga kami. Kami mengaku akan setiap hal yang kami lakukan, yang kurang berkenan kepadamu. Baik yang nyata dalam tingkah laku, juga yang bertutur dari mulut, maupun yang tersembunyi jauh di lubuk hati kami. Semua hal yang menyakitkan dan mendukakan hati Tuhan, juga hati orang-orang yang kami kasihi dan cintai. Ayah, ibu, oma, opa, anak-anak, cucu-cucu, juga suami dan istri kami. Dengan hati yang sungguh, kami mohon ampunilah kami. Kami mengulurkan tangan kepadamu, raihlah kami ke dalam pelukan kasih-Mu. Biarlah kami dapat merasakan hadir-Mu dalam setiap tarikan nafas, memeluk-Mu dalam sukma, dan mencintai-Mu dalam tutur dan laku kami yang memuliakan nama-Mu. Dalam tangan-Mu ya Yesus, kami menyerahkan hidup dan juang kami dalam pekan ini. Amin. Saudara-saudara, kita akan memasuki firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersaat teduh dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu menyatakan syukur dan terima kasih kami, karena Engkau telah menolong kami untuk menikmati kehidupan hingga sampai hari ini. Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau menolong kami dalam proses perenungan firman pada hari ini. Sebab firman-Mu senantiasa mencerahkan pikiran kami, menjernihkan hati kami, dan menuntun langkah kami. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yoel pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Marilah kita berdiri untuk membaca firman Tuhan. Haleluya.
Firman Tuhan dalam Yoel 1 ayat 1 sampai 12 berkata, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu? Atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan Melayu dari antara anak-anak manusia. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pepatah Cina mengatakan, seorang pesimis melihat kesulitan di setiap kesempatan. Seorang optimis melihat kesempatan di setiap kesulitan. Mengapa? Karena kesempatan itu ada di mana-mana pada saat krisis. Jika orang melihat secara objektif sekelilingnya dengan dunia yang dipenuhi dengan orang yang negatif, dan ia tidak merasa tidak terlalu sibuk untuk berkeluh kesah, maka ia akan melihat
kesempatan di tengah krisis. Masa sulit merupakan masa yang luar biasa. Karena itu para pahlawan terlahir dari masa krisis. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Yoel juga menceritakan yang menjadi bacaan kita hari ini, menceritakan tentang krisis yang dialami oleh umat Tuhan di Yehuda. Dalam nats bacaan ini ada 4 perintah yang disampaikan oleh Yoel kepada umat Israel karena mereka memberontak melawan Allah dan mempraktekkan penyembahan berhala dan mereka melakukan tindak ketidakadilan. Ada 4 perintah di sini yang perlu kita catat. Yang pertama, dengarlah. 2, ceritakanlah. Ketiga, bangunlah. Dan keempat, merataplah. Perintah dengarlah, pasanglah telinga. Yang disampaikan oleh Yoel mengandung makna ajakan Yoel untuk umat Yehuda mendengarkan firman Tuhan. Bahwa apa yang disampaikan oleh Yoel adalah firman Tuhan. Dan itu merupakan bentuk permohonan yang sungguh-sungguh agar umat Tuhan memperhatikan apa yang akan terjadi dalam kehidupan mereka. Perintah dengarlah ini diikuti oleh sebuah pertanyaan retorik pada ayat 2 yang mengatakan, pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab oleh karena umat Israel sudah tahu jawabannya. Bahwa hal yang sedang mereka alami itu pernah juga mereka alami. Perintah yang kedua pada ayat 3 dikatakan, ceritakanlah. Tradisi lisan dalam kehidupan keluarga Israel sudah ada sebelum zaman pembuangan. Tradisi ini berisi tentang pengajaran kepada anak-anak secara turun-temurun yang dilakukan di dalam kehidupan keluarga umat Tuhan. Dan cerita itu disampaikan oleh kepala keluarga. Ajaran itu menceritakan tentang kabar baik, tentang karya keselamatan Allah yang Allah lakukan atas kehidupan umat Israel, termasuk di dalamnya menceritakan tentang nubuat Yoel, yaitu hukuman Tuhan, atau lebih jelas menceritakan tentang belalang yang disampaikan pada ayat 4. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Nubuat Yoel ini mendeskripsikan tentang kebinasaan yang total yang terjadi dalam kehidupan Yehuda. Tulah belalang itu akan membinasakan semua tumbuh-tumbuhan yang ada di sana, dan itu akan memengaruhi kehidupan ekonomi umat Tuhan di Yehuda. Perintah yang ketiga, bangunlah dan menangislah. Kata perintah ini, saudara-saudara, mengandung sebuah peringatan, teguran, sekaligus pengajaran kepada penduduk Yerusalem atas kebiasaan mereka ketika mereka panen. Saat mereka panen, biasanya mereka berpesta pora, minum anggur yang baru di tengah ladang mereka sampai mereka mabuk. Hal itu tidak akan terjadi lagi, karena serangan belalang yang datang ke kebun mereka meluluhlantakkan dan memakan habis kebun anggur, pohon ara, pohon delima, dan pohon apel yang ada di tanah mereka. Artinya bahwa mereka akan mengalami kegagalan panen.
Belalang-belalang itu datang seperti tentara yang bukan hanya memusnahkan seluruh hasil kebun, tetapi juga memunculkan rasa ketakutan penduduk Yerusalem. Hadirnya belalang-belalang itu digambarkan oleh Yoel seperti gigi dan taring singa. Oleh karena itu bukan sukacita yang akan mereka alami, tetapi justru mereka akan mengalami duka cita. Kesejahteraan dan kesuburan tidak akan lagi dirasakan dan dinikmati oleh orang-orang Yehuda. Karena itu Yoel mendorong penduduk Yerusalem dan Yehuda untuk berseru kepada Tuhan dan mengatakan kepada mereka, merataplah. Ini adalah perintah yang keempat. Merataplah. Duka cita yang dialami oleh Yehuda digambarkan oleh Yoel seperti mempelai kekasih masa mudanya. Itu artinya tidak ada harapan lagi akan masa depan. Gambaran ratapan perempuan ini adalah gambaran yang akan dialami oleh umat Yehuda dan Yerusalem. Akibat dari datangnya belalang-belalang tersebut yang mempengaruhi keadaan ekonomi dan kehidupan spiritualitas dari penduduk Yerusalem dan Yehuda. Panen mereka gagal dan itu membuat para petani menjadi malu dan tukang kebun menjadi berduka cita karena krisis ekonomi. Para imam dan pelayan Tuhan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di bait Allah karena tidak ada penduduk Yehuda dan Yerusalem yang memberikan korban persembahan ke bait Allah untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bait Allah. Meratap merupakan bentuk kesungguhan untuk memohon ampun, pengampunan, dan memohon pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelajaran bagi kita dari firman Tuhan ini adalah yang pertama, kita diajak oleh Yoel untuk belajar membaca peristiwa. Meski tidak semua bencana adalah hukuman Tuhan, namun kita patut bertanya, apa pesan Tuhan lewat bencana yang terjadi? Ada proses pembelajaran yang sedang Tuhan nyatakan atas kita agar kita hidup lebih takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh, agar kita dapat melihat peristiwa-peristiwa secara positif untuk mencari kehendak Tuhan. Kita diajar untuk mendengar dan memasang telinga iman kita untuk melihat dan mencari kehendak Tuhan dalam setiap peristiwa. Yang kedua, tradisi lisan atau cerita perlu dikembangkan untuk menguatkan, memotivasi, dan memberikan topangan dalam kehidupan komunitas atau dalam kehidupan persekutuan, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat. Bukan untuk melemahkan seseorang. Belajar dari umat Tuhan di Yehuda yang menjadikan cerita sebagai sarana pengajaran kepada anak-anak turun-temurun untuk menanamkan nilai-nilai moral dalam kehidupan keluarga. Kita perlu belajar itu. Dan disitulah peranan kepala keluarga sangat penting dalam tradisi lisan ini. Melalui tradisi ini, generasi sebelumnya mempersiapkan generasi yang berikut untuk mempersiapkan diri, mengantisipasi hal-hal yang tak pernah dipikirkan dan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang ketiga, krisis bila diterima secara baik akan menolong kita untuk memiliki wawasan yang baru tentang hidup. Seperti yang dialami oleh umat Tuhan di Yehuda ketika Yoel mengatakan kepada mereka, bangunlah, merataplah. Krisis itu tidak dapat mereka hindari. Mereka mengalami krisis pangan, mereka mengalami krisis rohani. Saudara-saudara, kalau krisis pangan bisa terlihat secara fisik, bisa terdeteksi.
Tetapi krisis rohani, apakah kita dapat mendeteksinya? Krisis rohani juga pernah dialami oleh Nabi Elia. Ketika ia diancam oleh Isabel, akan dikejar dan dibunuh setelah ia membunuh nabi-nabi palsu. Dalam pelarian Nabi Elia meminta Allah mencabut nyawanya karena ia sudah merasa lelah secara fisik dan lelah dalam ketakutan. Lelah dalam pelarian. Namun Allah memberikan kekuatan kepadanya dan memberikan tugas yang baru kepada Elia ketika ia sudah dalam keadaan yang baik. Mungkin juga kita pernah mengalami masa krisis rohani. Kita sukses, kita berhasil, tetapi kita seakan-akan merasa tidak ada apa-apanya. Kita merasa tidak bahagia, tetapi justru kita menjadi pribadi yang rentan. Kita membaca Alkitab setiap hari, tetapi kita sulit untuk mengerti apa yang kita baca. Kita lebih banyak memilih untuk tidur sepanjang hari di rumah atau menonton TV tanpa henti. Kita lari dari rasa takut, rasa sakit, rasa kecewa, dan hanya menikmati hari-hari yang membosankan dengan pikiran yang mengasihani diri sendiri. Saudara, Tuhan bekerja melalui rahmat-Nya yang besar. Dia terkadang mengizinkan kita untuk merasa hancur dan berpusat pada diri sendiri untuk kebaikan kita. Dan saat ini, saat kita sudah mulai membaik, Tuhan akan mulai membentuk kita. Seperti yang Tuhan lakukan atas umat Yehuda melalui Nabi Yoel ataupun peristiwa Nabi Elia. Tuhan memulihkan kita di masa-masa kesendirian kita dan memberikan kita tugas yang baru ketika kita mulai membaik. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, memotivasi kita, dan menolong kita untuk terus melihat kepada kebesaran dan kuasa Tuhan di dalam hidup kita dari hari lepas hari. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing orang dengan hati dan mulut berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal."
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini, yang memberikan kepada kami pengertian, agar kami melihat masa-masa sulit kami secara positif, untuk mencari kehendak Tuhan, dan membaca peristiwa hidup melalui mata iman kami. Kami mohon Tuhan memberikan kepada kami kepekaan dan kemampuan melalui hikmat Tuhan untuk senantiasa menjalani hidup ini dalam kekuatan cinta kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan berbangsa negara kami, Tuhan memberkati para pimpinan bangsa kami di tengah-tengah keadaan saat ini. Kebijakan-kebijakan yang diambil, biarlah semuanya dipikirkan untuk kebaikan-kebaikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Dalam kehidupan bergereja, kami juga memohon Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan. Tuhan menolong kami khususnya untuk kami hadir sebagai gereja yang sungguh-sungguh nyata hadir di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Mampu menjadi berkat, dapat menjadi teladan, dan diperlengkapi oleh Tuhan untuk menjadi gereja yang memasyarakat di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Mendoakan setiap pribadi-pribadi yang saat ini mengalami pergumulan karena kondisi yang sulit. Biarlah Tuhan menolong supaya saudara-saudara kami ini tetap memiliki pengharapan dan tetap percaya kepada janji penyertaan Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini merasa dalam kesulitan karena kehilangan pekerjaan, Tuhan kiranya pengharapan senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Dan melalui pergumulan ini, mereka senantiasa mau melihat kepada kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang dalam kemurahan hati bersedia menolong dan menopang saudara-saudara dalam persekutuan, biarlah Tuhan selalu menjaga dan memelihara kemurahan hati mereka, sehingga ketulusan senantiasa ada di dalam kehidupan mereka, dan kehidupan mereka memuji memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pribadi yang berulang tahun pribadi maupun perkawinan. Tuhan memberkati dan menolong agar melalui pertambahan usia, mereka dapat memanfaatkan waktu-waktu dengan baik dengan hal-hal yang bermanfaat dan berguna. Tuhan, kami serahkan akan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa menuntun dan menolong kami dalam setiap perjalanan kehidupan yang akan kami jalani, agar kami selalu percaya kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami selalu mengandalkan Tuhan di setiap usaha-usaha kami, agar kami senantiasa dapat menjadi teladan bagi setiap orang yang kami jumpai. Ini doa dan syukur kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Ajarku mengatur maksud hidupku, jangan mementingkan hanya diriku. Tuhan yang abadi, bina hatiku, menunjukkan kasih kan sesamaku. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Marilah memberi dengan hati yang tulus dan penuh dengan ucapan syukur. Marilah kita berdiri dan berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu senantiasa memberikan pengharapan kepada kami, betapa berharganya hidup kami bagi-Mu. Kami mengaku bahwa kasih setia dan berkat-Mu selalu kami terima dari hari lepas hari. Tak dapat kami menghitungnya, terlalu banyak untuk dikatakan. Saat ini, dengan kerendahan hati kami, bersyukur kepadamu melalui persembahan sukarela yang kami bawa dari kelimpahan berkat-Mu atas kami. Kami mohon Tuhan berkenan menyucikan agar dapat bermanfaat bagi pelayanan gereja-Mu. Kami memohon kiranya kasih sayang-Mu tidak beranjak dari kami ketika kami menjalani aktivitas kami sepanjang pekan ini. Terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Saudara-saudara, marilah kita berdiri. Berjalanlah selalu bersama Tuhan menapaki kehidupan ini dan belajarlah untuk menemukan kehendak Tuhan dalam setiap peristiwa hidup yang dialami. Saudara-saudara, angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.